Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya pada hari Kamis 12 Mei 2022 dalam acara Gemar Mimbar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya terberkati oleh firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 13 sampai 14. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita membaca firman Tuhan itu. Amsal 26 ayat 13 sampai 14, demikian bunyinya. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul dampak kemalasan. Ditekankan pada ayat yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Seperti apakah si pemalas? Si pemalas itu diumpamakan sebagai daun pintu yang berputar hanya pada engselnya, bergerak tetapi tidak berjalan alias gerak di tempat. Ketahuilah bahwa Allah tidak senang kepada orang yang malas. Alkitab menuntun kita pada pengertian siapakah orang yang malas itu. Si pemalas adalah orang yang bila diberi tugas suka berdalih. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi malas? Mintalah tujuan hidup yang jelas, sehingga kita punya semangat untuk memaknai hari-hari kita. Milikilah tujuan dalam hidup kita. Milikilah perencanaan yang benar. Setiap langkah, tindakan kita minta tuntunan kepada Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana karena tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, serta saudara-saudaraku, kesuksesan senantiasa hinggap dalam diri orang yang mau bekerja keras. Orang-orang hebat yang ada di dunia ini adalah tipe orang yang rajin dan bekerja keras. Kesuksesan dapat diraihnya akibat dari ketekunan dan hasil perjuangan yang tidak mengenal lelah. Bukan datang seperti durian runtuh, tetapi melalui proses yang panjang. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudaraku, tidak ada dalam kamus hidup kita itu berpangku tangan sepanjang hari. Contohnya, seorang atlet, jika ia tidak akan mampu meraih prestasi yang tinggi tanpa ada kedisiplinan atau latihan yang keras, mustahil bagi mereka untuk dapat meraih kesuksesannya. Beda halnya bila orang itu malas dan tidak mau bekerja keras. Semuanya itu tidak akan terwujud. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia angan-angankan, hal yang mustahil bagi dia, karena hidupnya hanya berpangku tangan saja. Ibarat menegakkan benang basah. Tidak bisa Bapak Ibu ya, benang yang basah kita tegakkan. Jadi si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya karena tangannya itu enggan bekerja. Bapak Ibu bisa lihat di Amsal 21 ayat yang ke-25. Kita buktikan. Amsal 21 ayat yang ke-25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Alkitab sendiri yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih.
Tuhan sangat tidak suka terhadap orang-orang Kristen yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Karena Bapa kita sendiri itu sampai sekarang bekerja dalam kehidupan kita, mengukir masa depan kita. Jika kita enggan, kita malas untuk meraihnya, semuanya itu tidak akan kita jumpai dan tidak akan kita dapatkan. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17, demikian bunyinya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudaraku, kita meneladani apa yang dicontohkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sangatlah rajin memberikan contoh kepada kita supaya kita tidak menjadi seorang pemalas. Sampai sekarang Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kita. Tidak ada batasnya berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita, asalkan kita rajin untuk meraihnya. Kita tidak hanya berpangku tangan. Malas adalah sahabat kemiskinan dan kekurangan. Kemalasan juga akan menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati dan meraih janji Tuhan bila kita sendiri malas untuk melayani Tuhan, malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Seorang pemalas biasanya suka sekali menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan pada waktu itu. Suka meremehkan tugasnya dan sangat lamban dalam menyelesaikan apa saja yang dipercayakan kepadanya. Bila kita menangkap gejala-gejala demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita harus segera berbenah diri supaya kita tidak berlarut-larut dan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan penuh semangat dalam hidup ini, seperti apa yang telah Paulus lakukan dalam melayani Tuhan. Aku berlari sampai kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini terbukti di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Mari kita buktikan sama-sama. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Jangan enggan untuk mendapatkannya. Mari, semangat. Kita bangkit kembali dalam melayani Tuhan. Jangan berpangku tangan, jangan menunda-nunda kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita layani Tuhan selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu. Semuanya itu Tuhan memberikan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk meraih apa yang kita inginkan. Percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan mencapainya jika kita rajin bekerja, jika kita rajin untuk meraihnya. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam bergemar
membaca Alkitab, merenungkannya, serta berdoa. Mari Bapak Ibu kita mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kami semuanya untuk tetap menjadi orang-orang yang rajin, anak-anak-Mu yang melayani Engkau dengan penuh semangat, tidak gampang menyerah, tidak menjadi pemalas Tuhan. Tuhan Yesus, topanglah kami, gerakkan hati kami untuk tetap selalu melayani Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan yang diterimakan kepada kami Bapa, kami akan belajar melakukannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan buanglah rasa kemalasan dalam hati kami, agar kami dapat memiliki semangat hidup untuk berjuang meraih apa yang kami cita-citakan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini Tuhan tetap memberkati kami, menaungi kami, memberikan kesehatan kepada kami semuanya, kepada keluarga kami, kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, kepada seluruh jemaat GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Terima kasih Bapa, berkati di setiap aktivitas kami, berkati di setiap pekerjaan kami. Melalui berkat-Mu yang dari kerajaan surga itulah Tuhan akan terpancar kasih-Mu, agar kami dapat menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati.